Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon pendengar yang muda, kembali lagi di podcast MPP Caption About Us. Oke, ini udah masuk bulan ketiga dari tahun 2023 nih. Dan euforia sekarang itu baru masa-masa khususnya buat kelas 12 SMA ya, calon mahasiswa baru itu bingung nih soal PTN atau prodi mereka mau kuliah di mana kayak gitu. Nah, podcast edisi kali ini itu kita bakal ngediain buat kalian yang kepo sama prodi manajemen pendidikan properti. Nah, untuk edisi kali ini aku nggak sendiri, aku bareng ditemanin sama kakak-kakak FPP nih. Mungkin bisa kenalan dulu ya Mas ya, dari enggak Mas? Halo, kenalin nama aku Patrick Ritchie Mahardika, aku dari MPP Angkatan 2022. Oke, halo semua, perkenalin aku Akbar Iman Santosa dari MPP Angkatan 2021. Oke, ini ada Mas Ritchie sama Mas Akbar ya bakal nemenin aku di podcast kali ini. Gimana Mas kabarnya? Sehat semua atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesibukan sekarang apa ya? Ya kuliah, kerja kelompok, proyekan paling. Kalau Mas Akbar sendiri? Ya mungkin kuliah lah yang sebagai mungkin prioritas utama kan di sini kita kuliah juga. Selain itu kita juga ikut organisasi atau waktu sama teman kan. Kuliah nggak hanya buat akademik aja, kita juga harus cari relasi, pengalaman, itu tadi. Oke, sip banget nih. Nah, kemarin kita udah kasih question box di Snapgram kita ya. Terus kalian ngisi di situ, kalian yang mau tanyain apa aja soal MPP. Dan kita itu udah nulisin pertanyaan dari kalian satu persatu yang udah masuk ke kita. Dan nanti aku ditemenin sama Kak Ritchie, Kak Akbar akan ngejawabin semua pertanyaan yang bingungan kalian soal MPP di sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, mungkin ya. Kak, di MPP itu belajar apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin satu persatu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau di MPP itu karena aku masih yang tergolong angkatan baru ya, karena angkatan 2022. Yang aku tangkap itu di MPP kita tuh belajar gimana cara menilai suatu properti, kelayakannya gimana. Terus sebenarnya kalau masih di awal atau di orientasi di semester awal itu kita tuh masih belajar kayak basicnya, kayak ilmu ekonomi dasar, makronya gimana, ekonomi mikronya gimana, akuntansi dasar, nah matematika ekonomi. Jadi kalau masih di semester aku itu belum kayak masuk ke dalam bidangnya bener. Nah mungkin ntar selanjutnya bisa dijelasin Mas Akbar. Nah di aku itu masih kayak orientasinya lah, masih di awal-awalnya gimana, masih kayak ilmu ekonomi dasarnya gimana. Karena menurutku pemaparan materi yang dasar ini bagus karena itu adalah akar atau pondasi untuk menuju penilaian properti yang sebenarnya itu gitu. Oke. Mungkin Mas Akbar bisa ditambah. Makasih Ya. buat Mas jawabannya ya. Terus ini buat Mas Akbar nih yang semester lebih lama ya Mas ya, Ya, di sini ya betul bisa banget. menjelaskan lebih rinci nih gimana soal di MPP itu. Mungkin di MPP sendiri itu emang bener ya, di semester awal kita belajar banyak hal-hal umum mengenai ekonomi, pembangunan, atau keadaan-keadaan di sekitar negara kita yang mungkin perlu kita lihat itu tadi. Dan mungkin untuk semester 3 ke 4 ini, 3 dan 4 kita belajar lebih dalam artian lebih ke khusus dalam propertinya. Selain kita belajar dalam properti, kita juga banyak belajar mengenai ada juga kebumian, ada juga geodesi, sipil, kayak seperti itu. Kayak sebenarnya MPP itu kuliah yang menurutku bagus dalam artian kita mempelajari banyak hal. Jadi wawasan kita nggak hanya dalam hal properti aja, enggak sama sekali. Kita juga belajar cara pengukuran tanah, kita belajar mengenai SIG, pemetaan itu tadi. Sehingga tidak hanya berkumpul dalam dunia properti saja kalau menurut saya. Iya, bener banget ya Mas ya. Semakin naik semesternya, semakin lama kita belajar di sini tuh nggak cuma kuliah di properti, nggak belajar properti aja, kita juga belajar pemetaan tadi, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita itu belajar banyak lintas disiplin ya. Terus next nih, kalau kan di EBP ini sendiri kan kita diarahnya buat jadi penilai. Tapi selain penilai itu kita bisa masuk mana aja sebenarnya, prospek kerjanya itu gimana sih? Mungkin dari aku dulu ya, karena aku tahu MPP, jadi kalau orang tahunya kayak penilai properti ini ntar jadi menilai properti, buka KJPP, buka kantor jasa penilai publik. Nah, kalau menurutku MPP ini adalah salah satu bidang ilmu yang memiliki prospek yang sangat luas. Karena apa? Karena di dalam MPP kita mempelajari yang namanya basic ekonomi. Ketika kita mempelajari basic ekonomi, otomatis kita mempelajari pasar. Nah, kebutuhan pasar ekonomi sekarang itu ada dipelajari di MPP, di mana ya di ekonomi makro, di ekonomi mikro. Semakin kita tahu basic ekonomi, berarti semakin luas suatu jurusan. Menurut saya seperti itu karena kebutuhan pasar ini pasti
pasti semakin lama semakin progresif, semakin berkembang dan masih banyak inovasi-inovasi lain. Dan menurutku MPP ini cocok di semua lapangan kerja karena emang mempelajari basic dari ekonomi itu sendiri. Mungkin Mas Akbar mau tambah. Kalau aku sendiri MPP itu jatuhnya ke penilaian aset ya, di mana mungkin di perusahaan atau di BUMN atau di pemerintahan mesti ada namanya penilaian aset. Kan setiap kementerian atau lembaga mesti memiliki asetnya, dan kita perlu menilai aset tersebut, apakah aset tersebut masih layak digunakan, seberapa banyak aset tersebut. Jadi menurutku MPP ya, mungkin kalau orang mikir hanya di KJPP penilai itu enggak, dalam artian tergantung bagaimana kita menyikapi, tergantung bagaimana kita bisa melihat keadaan dari berbagai perspektif itu tadi. Ya, benar banget ya. Jadi tadi udah terjawab ya, prospeknya itu selain jadi penilai nih khususnya. Nah, kita itu juga bisa jadi yang lainnya, misalkan tadi penilai aset di BUMN, perusahaan swasta, bank sebagainya itu bisa. Terus Mas Ricci juga bilang tadi di pasar, jadi kita itu juga bisa sebagai ekonom gitu ya Mas ya. Oke, terus lanjut nih, kan tadi kita udah tanya soal belajar apa di MPP, terus prospeknya kan. Ya. Kan terus selama kalian kuliah nih, dari yang 2 semester sama 4 semester nih, mata kuliah yang paling seru buat kalian itu apa? Mungkin dari aku dulu ya, mata kuliah yang paling seru itu praktikum negosiasi bisnis itu sama dosen praktisinya Bu Ardanti. Nah, kenapa aku bilang itu paling seru? Karena aku tuh pertama kali masuk di MPP, itulah matkul yang paling kena di hatiku. Kenapa? Karena ketika aku masuk, wah ini langsung mau praktek nih. Nah, apalagi vokasi kan yang terapan. Nah, aku masuk, wah langsung praktek. Prakteknya gimana? Kita praktek indoor dulu, kita praktek negosiasi itu seperti apa, bukan kayak negosiasi tawar-menawar, enggak. Kita tahu basicnya dulu, sebenarnya negosiasi itu seperti apa sih. Ternyata pendekatan negosiasi itu banyak gitu, ada ya pendapat secara internal, secara eksternal, dari melalui visualnya seperti apa, bahkan sampai serinci visual pun kita harus tahu bagaimana cara kita menanggapi konsumen atau menghadapi produsen itu gimana. Jadi nggak asal kayak negosiasi sembarangan. Jadi itu aku suka matkulnya kayak gitu. Oke, mungkin dari Mas Akbar nih, 4 semester di sini. Oke, kalau menurutku sendiri berbagai matkul itu tergantung metode belajarnya. Dalam artian kalau emang metode belajar kita nggak bosen nih, dalam arti kita bisa interaksi dua arah dengan dosen, maka pasti akan muncul hal yang sulit itu tadi. Kalau menurutku matkul dari segi materi sendiri itu aku suka manajemen properti. Karena apa? Di sisi lain sesuai dengan apa jurusan kita. Jadi kayak kita lebih fokus mengenai manajemen suatu properti, apa itu properti, baik buruknya, harganya seperti apa, seperti itu. Jadi kayak lebih detail aja mengenai properti itu tadi. Oh ya, bagus banget. Tadi Mas Yed bilangnya ada yang negosiasi bisnis, terus Mas Akbar bilangnya di manajemen properti. Tapi sebenarnya semua matkul di FBP itu seru-seru kok. Tinggal kalian itu sukanya itu yang gimana ya? Kalau aku sendiri sih, aku suka kayak tadi negosiasi bisnis, aku juga suka, manajemen properti juga suka, terus ekonomi publik aku juga suka kayak Ya, gitu. betul banget. Terus next ya, di MPP itu banyak hitungannya nggak sih Kak? Bisa jujur ya, banyak hitungannya apa enggak nih? Oke, jujur ya. Dari aku yang semester awal, semester 1 aku jalanin bukan hampir 70% ya harus ada hitungan karena gimana pun yang namanya menilai properti kita bukan cuma justifikasi penilaian aja. Oh ini gedungnya bagus, oh ini enggak. Kita harus ada dulu laporan keuangannya apa, kita harus breakdown semuanya, kita melakukan audit segala macam, yang penyusutannya gimana. Jadi enggak cuma sembarangan penilaian subjektif doang. Wah ini gedungnya sejutaan, 2 miliar, enggak gitu doang. Jadi ketika memang prospek kerja kita memang di bidang hitungan, berarti di prodi MPP ini memang benar-benar yang aku jumpain untuk saat ini ya 70% hitungan lah. Buat aku sendiri ya mengenai hitungan, sebenarnya emang di manajemen pilihan properti itu emang banyak hitungannya, tetapi kita sekarang udah modern dalam artian kita ada Microsoft Excel, kita mempelajari itu juga dalam artian mungkin nilai lebih efisien dan efektif, karena kalau mungkin nilai pakai tangan kan mungkin butuh waktu yang lama. Cuman kelemahannya kalau kita pakai tangan mungkin lebih percaya aja lah ya di situ, tapi disitulah kayak kita juga harus mau soft skill itu tadi. Selain kita di dunia manajemen properti, tapi kita juga tahu soft skill Microsoft Excel tadi, kayak bagaimana caranya lebih cepat. Kan sekarang semua serba instan ya, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Ya, Itu tadi. Ya, setuju banget sama pendapat Kak Ricci sama Kak Akbar tadi ya. Apalagi kita sendiri kan juga Departemen Ekonomika Bisnis nih. Ekonomi sendiri kan pasti tahu lah kita berhubungan sama keuangan, grafik dan sebagainya. Pasti mau nggak mau kita tetap ketemu sama yang namanya hitungan kayak gitu kan ya. Terus kalau kita boleh balik lagi, kesibukan sekarang selain kuliah apa nih? Kalau aku kesibukan sekarang ya paling kayak selain kuliah ya,
aku baru join KMDB sih. Kebetulan nih sama ketua KMDB nih yang baru nih Mas Akbar. Nah, jadi aku baru join KMDB ya, belum sibuk-sibuk banget lah. Kebetulan aku juga join di DP HRD. Ya, Mas Akbar sendiri? Kalau aku sekarang sih kuliah tetap, karena yang aku tanya tadi skala prioritas utama. Organisasi, tahu juga ikut magang itu tadi. Dalam artian kalau semisal magang itu sendiri tuh terserah kalian ya bagaimana cara kalian mengatur, karena menurutku orang cerdas bukan orang yang memiliki banyak waktu, tapi orang yang bisa mengatur waktunya sebaik mungkin. Dalam artian nggak apa kita mau ikut segala hal organisasi, kita mau ikut ekstra UKM dan lain-lain, bebas. Yang terpenting apa, kalian harus bertanggung jawab dan konsekuensi atas apa yang kalian pilih. Maka dari itu sebelum kita menentukan aku mau masuk sana, kita harus tahu kita tuh ngapain di sana, konsekuensinya apa. Jangan pernah kalian masuk itu kosong. Dalam artian kalau kosong, kalian nggak tahu konsekuensi kalian apa, tanggung jawab kalian bukan sekedar masuk, ya udah, yang mau dapat apa, cuma dapat kosong dari tadi. Makanya sebelum kita itu tadi, kalau menurutku sendiri, bagi waktu sebaik-baiknya dan konsekuensi dan tanggung jawab atas apa yang kita mulai tadi. Ini tadi kan Mas Ricci sama Mas Akbar udah bilang kalau mereka juga join organisasi kampus nih kan. Terus cara kalian sendiri buat ngebaginya itu sendiri gimana tuh? Akademik biar tetap bagus, terus organisasi tetap jalan kayak gitu gimana tuh? Mungkin dimulai dari aku dulu ya. Cara aku manajemen waktu itu yang pertama otomatis ya, tujuan aku Jogja berarti kuliah kan. Yang pertama berarti aku masukin akademik itu di skala prioritasku paling utama. Jadi apapun ceritanya, mau organisasi apapun yang sebenarnya, jadi akademik ini nggak bisa di distract gitu, sifatnya absolut gitu, nggak bisa diganggu. Yang pertama itu akademik pertama. Yang kedua, aku jadiin organisasi misalnya di KMDB nanti jadi second choice. Kenapa bilang second choice? Karena aku di KMDB ini ingin berdinamika, tapi aku tetap fokus pada kuliah. Nah, tapi menurutku kalau orang bilang ntar masuk organisasi sibuk banget, nggak sempat mikirin tugas-tugas proyek kan, menurutku enggak sih. Sebenarnya tergantung manajemen waktu. Kita tuh punya waktu malam, kita punya waktu. Nah, kita juga jadi organisasi nggak selamanya kayak rapat terus program terus nggak terus kayak gitu. Ya organisasi juga memiliki lingkungan yang sehat juga. Mereka juga punya ekosistem yang sehat, yang mana mereka masih prioritasin yang namanya belajar atau akademik gitu. Terus Mas Akbar nih yang banyak kegiatan, lebih banyak nih, gimana cara bagi waktunya ya? Aku setuju dengan apa yang dibilang Ricci tadi. Kita harus tahu manajemen waktu. Aku cuma sedikit nambah aja ya. Kita harus tahu tempat. Dalam artian kita harus tahu nama waktu kita kuliah, kita waktu organisasi, kita waktu mungkin sama teman. Kita harus tahu semua porsinya masing-masing. Jangan pernah semua itu campur adukkan. Selesaikan dulu masalahnya pada suatu hal. Mungkin aku pernah mengatakan, kita bisa profesional ketika jam kerja. Dalam artian misal jam kuliah dari jam 7 sampai jam 5 sore, ya itu profesionalitas di situ. Maka dari itu kita juga harus belajar profesionalitas. Dalam artian profesionalitas di atas egosentris. Kita harus tahu kepentingan mana yang kepentingan umum, mana yang kepentingan pribadi. Kita harus membagi waktu itu dengan itu. Karena kita nggak bisa mencampur adukan itu semua menjadi satu. Takutnya apa? Malah biar semua. Maka dari itu kesimpulan tadi ya, manajemen waktu, tahu tempat dan profesionalitas. Wih, siap banget. Manajemen waktu, tahu tempat, sama profesionalitas. Tuh, dengar nih ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau misalnya masuk MPP tuh nggak usah takut kalau misalkan sibuk atau gimana ya. Buktinya kakak-kakak ini tuh bisa loh ngatur waktunya. Mereka organisasi bisa, terus prestasi juga bisa kayak gitu ya. Terus lanjut nih. Kak, di MPP tuh harus ada kelebihan khusus nggak sih yang dimilikin gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Kelebihan khusus menurutku nggak ada sih kelebihan khusus yang harus require. Misalnya masuk MPP harus gini harus TOEFL, enggak. Karena menurutku masuk MPP ini kita belajar dari benar-benar dari nol. Aku yang baru selesai semester 1 yang udah terjun ke bidangnya, yang udah gimana ngerasain MPP itu sebenarnya apa. Aku tuh memang benar-benar diajar dari nol ya, makroekonomi, ekonomi mikro, akuntansi pengantar, yang masih basic lah. Dan menurutku untuk orang-orang yang berani berjuang itu semua makro itu bisa dihajar, bisa dikuasain gitu. Mungkin Mas Akbar ya. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya di sini kita masuk itu dari nol semua ya. Dari kita nggak tahu apa tentang properti. Jadi kayak emang kita di situ sama-sama belajar, bukan kita sama-sama tahu, enggak. Kita di situ nol, kita sama-sama belajar buat membangun suatu jurusan ini tadi biar kita tahu, kita masuk, kita paham, kita belajar sama-sama. Dalam artian kita saling bertukar pendapat, kita saling ngerjain tugas bareng, kelompokan dan lain-lain. Maka dari itu mungkin kemampuan yang harus dimiliki nggak ada menurutku. Yang penting
ya sekedar lah kamu tahu mengenai apa itu ekonomi dan itu tadi. Ya. Bener banget. Jadi kalau di MPP itu nggak perlu kita ada kelebihan khusus apa gitu, nggak usah ya. Karena di sini kita sama-sama belajar dari nol ya. Karena di SMA, kuliah itu tetap beda kan basicnya. Jadi kalian tuh nggak usah takut kalau misalkan kalian nggak bisa apa kayak gitu. Insya Allah di sini tuh bakal bisa terkuasai. Ya bener banget ya, sama mau nambah yang terpenting kita tuh jangan pernah egois memang boleh, cuman kita harus tahu tempatnya, jangan semua kita lakukan egois. Mungkin di dalam berkelompok kita juga harus tahu kelompok kita itu siapa aja, terus bisa bekerja sama. Jangan pernah kita menjadi beban dalam suatu kelompok, karena itu benar-benar ngerugiin ya, dalam artian mungkin kayak ini aku nggak enak sama orang itu, mau tak laporin nggak enak. Makanya itu kita harus tahu diri sendiri, dalam artian kita introspeksi diri bagaimana. Mungkin misal gini, misal kita akademiknya kurang, kita juga harus memaksimalkan hal lain, dalam artian aku juga harus dekat sama teman-temanku, harus membaur. Jangan pernah kita tuh merasa tertinggal. Di sini kita bersama-sama untuk maju bersama ya, memiliki kelebihan masing-masing, kita bergerak bersama itu tadi. Apalagi MPP kan cuma ada satu di Indonesia juga, malah dari itu kita harus bangga atas privilege itu tadi. Yes, bener banget. MPP itu cuma ada di UGM, inget itu. Kita juga udah kerja sama MAMPI, jadi kalian kalau pengen tahu soal properti dan sebagainya bisa cari di MPP pastinya ya kan ya. Terus ini nih, kalau untuk SNBP di MPP itu memprioritaskan anak sosum atau enggak ya? Aku jawab ya, aku izin jawab. Jadi masalah prioritas nggak prioritas itu sebenarnya nggak ada masalah prioritas. Kalau kalian emang udah lolos SNBT itu tes tulis yang dari pemerintah, itu kalian udah ya udah nggak ada prioritas. Misalnya anak-anak IPS nih dikasih prioritas tinggi karena di IPS karena rumput sosum, nggak ada. Ketika kalian memang udah join ke sosumnya, ikutin tes sosumnya, pilih MPP, ingat di MPP pilihan pertama nanti ya, MPP pilihan pertama, lolos ya udah kalian jebol gitu. Jadi karena menurutku pihak tes juga memiliki prosedur yang adil untuk kita semua, nggak ada prioritas, semua sama, semua masuk. Kalau emang kalian memang berkompetitif, kompeten, kalian pasti bisa berdinamika dalam tesnya dan bisa lolos MPP. Kalau Mas Akbar nih, Ya. yang dari tahun 2021 nih. Ya mungkin SNBP itu kalau dulu namanya SNMPTN ya, jalur undangan ya. Itu sebenarnya itu kalau buat sosum kan, kalau jalur undangan berarti juga melihat skala prioritas ya, dalam artian mungkin adalah sedikit kalau jalur di situ tadi lah jalur SBM ya. SBM. Nah, kalau misal SNMPTN itu sistemnya kayak ya mungkin lebih difokusin ke yang IPS terlebih dahulu, karena apa, sesuai dengan mata kuliahnya, mata pelajaran yang dia ambil di SMA. Tetapi apabila kamu dari anak IPA, ketika nilaimu itu telah melebihi atau masuk batas untuk masuk ya, itu silahkan, dalam artian kamu bakal lolos. Intinya itu kayak kita juga menilai nilai juga, dalam artian jangan pernah kita bunuh diri atas apa yang kita pilih. Maka dari itu tentukan tujuan kalian terlebih dahulu sebelum kalian masuk. Kita lihat dulu kira-kira aku masuk kayak di sini. Karena apa? Kayak kalau misal kalian lolos SNMPP ya, misal lolos sekolah, kalian itu memiliki kelebihan dibanding teman-teman kalian lainnya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Oke, ini aku izin nambah ya, aku disclaimer masalah yang tadi itu memang SNBT dengan SNBP itu beda. Ya, jadi yang pertama itu SNBP, ini seleksi yang dari pemerintah yang pertama. Sekarang kan badannya BP3 kan namanya. Nah, itu mereka tuh kalau yang undangan itu memang lebih memprioritaskan IPS. Kenapa aku berani bilang seperti itu? Karena ini ada rumpun sosum. Siswa undangan itu diprioritaskan memang sesuai linear dengan jurusan prodi. Misalnya kalian dari IPS pengen masuk MPP nih, nah kebetulan MPP adalah sosumnya, kalian tuh lebih diprioritaskan daripada yang IPA. Tapi aku disclaimer lagi, ini tidak menutup kemungkinan yang IPA. Ketika kalian memang benar-benar berkompeten, memang kalian itu memiliki value yang tinggi dari nilai kalian, didukung dari alumni segala macam, kalian udah pernah ikut olimpiade tingkat internasional atau nasional, nah itu tidak menurut kalian bisa dipilih gak masuk MPP gitu. Tergantung banyaklah pertimbangan, banyak konsiderasi yang dilakukan oleh pihak seleksinya. Nah, kalau SNBT aku bilang tadi, semua itu sama, mau IPS, mau sosum sama. Asal kalian milih sosum, MPP berarti kalian kalian tuh udah nggak dilihat latar belakangnya dari IPS atau dari IPA gitu. Ya, karena kalau kita kuliah kan jangan cuma kuliah itu cuma ikut-ikut temen. Benar. Jangan pernah. Kalian itu harus lihat di mana sih bakatku, passionnya di mana sih, kayak karena kuliah adalah jembatan kita menuju masa depan. Meskipun kita nggak tahu juga ya takdir kita bagaimana. Kan kita cuma disuruh berusaha dan berdoa. Maka dari itu jangan pernah kalian menyesal karena apa yang kalian pilih. Tentukan pilihan kalian dahulu dengan tujuan yang kuat. Itu tadi. Setuju banget sih sama apa yang dikatakan Kak Akbar sama Kak Arci tadi ya, yang soal SNBT,
BP tadi kan. Kalau IPS emang kalau karena kita sejalur juga ya, makanya lebih diprioritasin. Bener, kalau di UTB KKSNPT itu mungkin itu adil ya, karena itu kita perolehnya dari nilai yang kita teskan seperti itu. Jadi kalau kalian yang pengen pilih MPP kayak gitu, nggak usah takut dulu, nggak usah minder soal nilai. Kalian coba aja dulu, entah itu hasilnya kayak gimana, kalian berdoa aja. Karena kita cuma bisa berdoa tadi ya kan ya, berusaha Ya. terus sama berencana buat masa depan. seperti Ikhtiar. itu. Ya, ikhtiar tuh kan. Terus next gini, kan kalau kita kan D4 nih, tapi kan Ya. sama S1. Tapi kalau masuk kita ntar habis lulus masuk S2 non terapan, boleh apa enggak ya? Kira-kira. Bisa menjelaskan ya. Kalau menurutku ya, mungkin beberapa universitas di UGM itu proper yang seperti itu. Nah, D4 itu yang ku tahu bisa beberapa, tapi tidak semua. Karena kita ini memang karena udah punya konsen ilmu di MPP, ya mungkin kita bisa join ke manajemen aset dan pemilihan properti di S2-nya UGM. Tapi tidak menurutku nggak semua. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa join ke S2 gitu. Mungkin Mas Akbar mau nambahin. Ya, mungkin kalau menurutku sendiri kan kita D4 sudah setara ya sama S1. Yang membedakan cuman kita memiliki praktikum lebih banyak, praktek lebih banyak daripada teori. Kalau menurutku kita masuk ke S2 non terapan itu boleh dalam kategori tapi itu tadi kayak kita juga harus melihat nilai kita. Kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk masuk itu, karena mungkin S2 kan lebih ke teori juga ya. Benar, kalau S2 benar. non terapan itu tadi. Maka kita dari banyak prakteknya kita mau kembali ke teori lagi. Perlu pertimbangan juga untuk itu, tapi bisa. Ya benar. Intinya harus ada tujuan kita join S2 Ya. itu buat apa. Ini D4 terapan ini ntar kita outputnya buat apa. Kita harus tahu, jangan kayak wah ini FOMO join S2 masuk S2 itu magister gitu. Jangan Ya. kayak gitu. Kita harus punya tujuan. Kita masuk MPP itu outputnya harus apa? Kita harus masuk level sertifikasi MAPI berapa. Kita harus menyusun taman kehidupan kita dari sekarang, guys. Ya. Sip banget nih. Bisa kan buat kalian yang misalkan S2 nggak mau terapan, itu bisa tadi ya kata Masnya, tapi dengan pertimbangan tertentu. Jadi kalian tuh nggak usah takut kalau misalkan pengen ke S2 terapan, mau terapan, itu bebas sebenarnya ya. Terus ini, last question. Iya. 3 kata untuk MPP nih. 3 kata untuk 3 MPP. kata. Kalau dari aku ya, Yes. kompeten, praktis, siap. Oke. Kompeten, praktis, siap. Bagus banget. Kalau Mas Akbar gimana? Kalau aku sendiri ya, kalau menurutku 3 kata nggak cukup buat mengartikan suatu MPP ini. Wah. Benar. Tapi karena mungkin 3 kata. belajar Ya, 3 kata, 3 kata. Memulai, mantap, sukses. Wih, Mulai mantap, mantap, sukses. Wih, bagus banget nih 3 katanya dari kakak-kakak MPP kita. Nah, buat teman-teman di rumah calon penilai muda yang pengen masuk MPP, pasti nggak sabar banget ya buat kelanjutan podcast selanjutnya kayak gimana. Terus kalian juga udah tahu nih apa aja sebenarnya yang bisa kalian dapat di MPP tadi, dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat kalian. Aku pengen masuk MPP nih kayak gitu. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak pada Kak Ricci, Kak Akbar ya udah mau menyempatkan waktunya buat hadir di podcast pada kali ini nih. Oke, mungkin itu aja dari aku, Kak Ricci dan Kak Akbar. Kita tunggu kalian di MPP. Sampai jumpa. Dadah.